Alur cerita God Level Assassin chapter ke-85 sampai 87. Cerita berlanjut. Pria raksasa itu menggeram dengan nada meremehkan. Di dalam penghalang anti sihir mutlak milikku ini, aku adalah penguasa tunggal yang tak tertandingi. Dengan sorot mata sedingin es yang menghujam jiwa, Ghost Spirit menyahut tajam. Hanyalah seekor katak malang di dasar sumur. Ghost Spirit melesat bagaikan kilat hitam, menerjang musuhnya dengan kecepatan yang membelah udara. Pria bertubuh besar itu tersentak hebat dan membatin, gerakan yang gila sangat cepat. Kelincahan di luar nalar ini, mungkinkah dia adalah pemegang kelas asasin tingkat tinggi? Tanpa ampun, pria raksasa itu menerima hantaman serangan telak yang menghujam tepat di dadanya. Namun serangan itu seolah tak berdampak, ia segera melancarkan serangan balik yang brutal. Untungnya, Ghost Spirit dengan insting luar biasa masih sanggup berkelit. Ghost Spirit kembali menghujani pria itu dengan pukulan demi pukulan yang mendarat solid di tubuh lawannya. Ghost Spirit terus membombardir dengan kecepatan yang kian menggila hingga sosoknya seolah lenyap menjadi bayangan. Membabi buta menghantam tubuh si pria besar tanpa jeda sedikit pun. Secara mengejutkan, Ghost Spirit tiba-tiba muncul secara instan di belakang punggung pria raksasa itu, siap melepaskan hantaman pamungkasnya. Namun, putra dari Feng Shaoying tersebut berhasil mengendus kehadiran maut di belakangnya. Sebuah pukulan penghancur dilepaskan Ghost Spirit, tetapi dengan sombongnya berhasil dicekal dan ditahan oleh pria tersebut. Pria bertubuh besar itu menyeringai sinis, "Kecepatanmu cukup impresif, tapi tenagamu sangat menyedihkan. Tanpa kemampuan aktif, seranganmu tak lebih dari sekadar geliat menggelitik di kulitku." Pria raksasa itu membalas dengan pukulan godam yang telak menghantam dagu Ghost Spirit. Ghost Spirit terpental jauh ke belakang akibat dentuman dahsyat dari hantaman yang ia terima. Pria itu bersorak jumawa bersama ibunya yang licik. "Bagaimana rasanya mencicipi telak tinju penghancurku? Izinkan aku mendemonstrasikan kepadamu apa yang dimaksud dengan perbedaan kekuatan yang absolut." Ibunya yang bernama Feng Shaoying berseru penuh kebanggaan, "Anakku memang sang juara yang terhebat." Pria itu kembali mencemooh dengan nada mengancam, "Hei, jangan mati dulu secepat itu. Kau adalah anjing peliharaan Shadow, dan profesimu pun seorang pembunuh, pasti ada ikatan gelap di antara kalian. Aku akan memeras seluruh rahasiamu melalui interogasi yang menyakitkan." Bajingan bernama Shadow itu telah membantai ibuku berulang kali di dalam dunia permainan. Aku bersumpah harus mencabut nyawanya dengan tanganku sendiri. Pria itu mencengkeram kasar kerah baju Ghost Spirit dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. "Dalam 10 detik, muntahkan semua informasi yang kau ketahui tentang Shadow. Jika tidak, aku akan merobek salah satu lenganmu hingga terlepas dari tubuhmu." Ghost Spirit justru menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri lalu berucap sinis, "Dasar bodoh, perhatikan baik-baik perubahan yang terjadi pada tubuhmu sendiri." Seketika fenomena mengerikan terjadi pada tubuh pria itu, sebuah pendaran aura kehijauan yang beracun mulai merembes keluar. Pria itu tersentak menyadari bahwa nyawanya tengah digerogoti oleh racun mematikan. Ia meraung frustrasi, bertanya-tanya, kapan tepatnya ia terkena serangan beracun yang licin itu? Kapan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Si idiot ini benar-benar buta akan mekanisme permainan God's Abandonment dan dengan naifnya menganggap diri tak terkalahkan. Ketidakmampuan menggunakan skill di dalam penghalang anti-sihir milikmu bukan berarti efek dari skill yang telah diaktifkan sebelumnya akan lenyap begitu saja. Pria itu mulai sekarat dengan wajah membiru dan berteriak histeris, "Ibu, selamatkan nyawaku." Ibunya meratap penuh ketakutan. "Anakku, apa yang harus ibu lakukan untuk menolongmu?" Ghost Spirit berucap dengan nada datar nan dingin. "Semua sia-sia, aku telah menyelidiki latar belakang busuk kalian secara menyeluruh." Feng Shaoying, seorang penyihir level 3 yang sejujurnya tak berguna sama sekali. Dia hanya gemar berlagak senior dan memicu masalah di mana-mana. Putranya, Han Bing, adalah seorang pendeta dengan profesi tersembunyi yang langka, seorang penyihir terlarang. Pria bertubuh besar itu mengerang menyesal. "Aku adalah pria yang gila kekuatan dan aku meremehkan profesi seperti pendeta, karena itu aku membuang semua poin atributku hanya untuk kekuatan fisik." Ia hanya mempelajari keterampilan terkutuk seperti penghalang anti-sihir dan silence demi memangsa pemain lain secara licik untuk mencuri nyawa mereka. Ghost Spirit menyindir tajam, seandainya saja dia mempelajari skill dispel yang sangat krusial bagi pendeta, dia tidak akan berakhir tewas membusuk oleh racun seperti ini. "Dasar bajingan biadab, kau telah menghabisi nyawa putraku. Aku akan segera melaporkan pembunuhan ini ke pihak berwenang dan memastikan kau dijatuhi hukuman mati."
Saat ia mencoba menekan tombol laporan, tiba-tiba sesosok bayangan melesat dan menendang ponselnya hingga hancur terlempar jauh. Ternyata sosok yang mengintervensi itu adalah pria bernama Madagen yang hadir bersama istrinya. Madagen berujar dengan nada rendah yang penuh ancaman. Putra bajinganmu sudah mati dan penghalang anti sihir sialan ini pun telah lenyap. Istri Madagen menimpali dengan sorot mata penuh kebencian. Feng Xiaoying, sekarang giliranmu yang akan menerima penghakiman kami. Feng Xiaoying memekik ketakutan luar biasa. Jangan mendekat, menjauhlah dariku. Tolong terjadi pembunuhan. Ini perbuatan tidak senonoh. Namun secara mendadak, Madagen mendaratkan tendangan brutal tepat di tengah wajah wanita itu. Madagen mendesis penuh dendam. Jangan khawatir, aku tetap akan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Tapi sebelum itu aku akan menghajarmu sampai seluruh amarahku terpuaskan. Istri Madagen yang sudah memuncak amarahnya berseru, serang dia habis-habisan. Aku yang akan menyembuhkannya setiap kali ia sekarat. Lalu kau bisa menghajarnya lagi. Madagen mengaktifkan skill tempurnya lalu menerjang maju. Baiklah Qixia, aku sangat lega mendengar kau bersedia melakukan itu. Madagen tanpa ampun terus membombardir Feng Xiaoying, wanita keji yang telah berani mencelakai buah hati Madagen. Teruslah bersemangat Dagen, aku masih sanggup mengobati lukanya. Feng Xiaoying dihajar secara brutal tanpa sisa belas kasihan. Dia disembuhkan paksa hanya untuk dihantam kembali hingga sekujur tubuhnya hancur dipenuhi luka yang amat parah. Madagen menghela napas panjang dengan rasa puas. Kali ini aku benar-benar merasakan kesenangan yang luar biasa. Tapi Qixia, apakah kau yakin wanita sampah ini masih bernapas? Istri Madagen menjawab dengan nada dingin. Dia masih hidup. Di saat-saat terakhirnya tadi aku merapal jantung malaikat agung. Bagus, sekarang mari kita hubungi pihak berwenang dan biarkan mereka yang membereskan sisanya. Madagen berbalik, berniat melayangkan ucapan terima kasih terdalam kepada Ghost Spirit. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bantuanmu hari ini. Seandainya bukan karena campur tanganmu. Namun, mereka berdua terkesiap menyadari bahwa Ghost Spirit telah menghilang bak ditelan kegelapan. Madagen bergumam penuh keheranan. Kemana perginya sang dermawan tadi? Istri Madagen menyahut dengan tatapan kosong. Aku bahkan tidak menyadari sejak kapan dia pergi meninggalkan tempat ini. Cerita berpindah ke lokasi yang jauh, memperlihatkan Ghost Spirit yang telah meninggalkan area pertempuran dengan langkah sunyi. Ia segera mengirimkan pesan singkat kepada Sang Tuan Shadow. Guru, misi telah berhasil dituntaskan. Shadow membalas dengan tenang. Sangat efisien, kerja yang bagus. Ghost Spirit menyahut penuh hormat. Terima kasih atas apresiasinya, Guru. Di belahan tempat yang berbeda, tepat di luar reruntuhan kota ajaib yang legendaris. Berjarak lebih dari 300 km dari posisi sebelumnya, tampak beberapa sosok misterius berdiri di tengah kabut. Seorang bawahan bertanya dengan ragu, Tuan Chu, apakah kita tidak salah menentukan lokasi? Tempat terkutuk ini diselimuti gas beracun yang sangat pekat. Berdiam di sini terlalu lama akan terus menguras kesehatan Anda. Rasanya mustahil ada makhluk hidup yang sanggup bertahan di lingkungan mematikan seperti ini. Teknik penginderaan urat bumi milikku tidak pernah meleset, aku akan segera menemukannya. Ada sebuah pintu masuk gua di dekat area ini, dan apa yang kita cari tersimpan di dalamnya. Kita sudah sampai. Letaknya tepat berada di bawah kaki kita. Pria berkumis yang memimpin di barisan depan bernama Theodore. Theodore memberikan instruksi tajam kepada rekannya, Zuma. Zuma, jika engkau merasakan ada firasat yang tidak beres, segera aktifkan Soul Walker untuk membuat kita tak tersentuh. Zuma mengangguk patuh dengan wajah serius. Dimengerti Tuan Theodore. Mereka mulai menyusuri kegelapan gua tersebut, merayap masuk semakin dalam, menuju perut bumi. Di ujung lorong gua yang lembab, mata mereka menangkap pendaran cahaya ganjil dan berseru penuh semangat. Cepat, lihat ke arah sana. Itu dia benda yang kita cari. Akhirnya kita berhasil menemukannya. Mereka menatap sebuah fenomena bunga api yang berpijar magis di dalam kegelapan gua. Bunga legendaris itu dikenal dengan nama bunga neraka mimpi buruk. Theodore berbisik dengan seringai penuh niat jahat yang kental. Dengan kepemilikan bunga ini, Shadow akan segera menemui ajalnya. Notifikasi peringatan muncul. Peringatan sistem. Anda telah memasuki zona terlarang jauh di dalam gunung berapi neraka. Area ini adalah zona mimpi buruk mutlak. Debuff lingkungan aktif. Tingkat penurunan angka harapan hidup di wilayah ini dipercepat hingga 10.000 kali lipat. Salah satu anggota tim berteriak panik. Astaga! 10.000 kali lipat tingkat penurunan harapan hidup, umurku yang tersisa di sini bahkan tidak akan bertahan setengah hari. Aku akan mati kering. Zuma menoleh dengan cemas dan berkata, Tuan Theodore, benda mengerikan apa ini sebenarnya? Aku hanya melirik sekilas ke arah objek itu, dan seketika aku merasakan pergolakan jiwa yang dahsyat, seolah instingku menjerit bahaya.
Theodore berkata dengan nada berat, "Ini adalah bunga neraka mimpi buruk." Zuma yang terhormat, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja selama Anda tidak membangunkannya dari tidur panjangnya. Sekarang setelah Anda menemukan apa yang Anda cari, nah bisakah Anda ceritakan tentang rencana detail Anda, Tuan Theodore? Theodore tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Tony, kemarilah, ambillah benda ini. Ini adalah item legendaris Grimoire, konstruksi tembok kota. Sebuah kitab suci yang memungkinkan Anda memanifestasikan tembok benteng dengan cepat hanya dengan membakar nyawa Anda sebagai bahan bakarnya. Anda cobalah sekarang." Tony menerima kitab itu dan berkata, "Pembangunan tembok kota." Tony lalu merapal skill yang telah diberikan kitab itu, dan seketika sebuah tembok raksasa bermanifestasi dan menjulang tinggi di hadapan mereka, membelah lanskap vulkanik itu. Beberapa bawahan yang berdiri di belakang tersentak dan berkata, "Wow, bagaimana mungkin tembok kota benteng muncul begitu saja dari udara hampa? Tembok kota ini membutuhkan waktu cooldown 10 hari untuk mencapai masa pakainya yang sempurna, dan saat ini daya tahannya, durability, hanya 100.000 poin. Tuan Theodore, jika saya boleh lancang, saya telah menyaksikan sendiri serangan-serangan brutal dari para bayangan Shadow. Tembok kota dengan spesifikasi ini mungkin tidak akan bisa menghentikan gempuran mereka. Tentu saja saya tahu hal itu. Jadi untuk beberapa hari ke depan, tugas utama Anda adalah terus melakukan grinding, pembangunan, dan meningkatkan tingkat kemahiran, proficiency Anda dengan kitab suci tersebut. Semakin tinggi tingkat keahlian Anda, semakin tebal dan tinggi pula daya tahan tembok kota yang Anda bangun. Tingkatkan daya tahan tembok kota menjadi 10 juta poin sesegera mungkin. Ketika waktunya tepat, saya akan mengeksekusi sebuah rencana licik untuk memancing pemerintah Tiongkok dan faksi Shadow masuk ke perangkap ini. Tony, begitu mereka masuk ke dalam jangkauan, bangunlah tembok itu seketika untuk menyegel satu-satunya jalan keluar mereka. Untuk menurunkan tingkat kewaspadaan mereka, agar mereka tidak curiga, Zuma dan saya akan masuk bersama mereka, seolah-olah kami juga terjebak. Zuma, perhatikan sinyal dariku baik-baik. Saat aku membangunkan sang bos monster, aku akan mengaktifkan Soul Walker, dan kita akan menembus tembok kota itu, lalu melenggang pergi dengan selamat. Sisanya, kita serahkan saja nasib mereka pada bos monster mimpi buruk ini. Seorang bawahan bertanya dengan ragu, apakah ini benar-benar akan berguna? Sekalipun mereka dibunuh oleh bos monster, mereka tetaplah pemain yang bisa bangkit kembali. Theodore menyeringai dan berkata, itu pertanyaan yang sangat bagus. Semuanya sudah diperhitungkan dalam rencanaku. Begitu pertempuran dengan bos dimulai, seluruh gua ini akan diselimuti oleh debuff area mimpi buruk. Para pemain yang terperangkap di dalamnya akan terus mengakumulasi Nightmare Gauge, meteran mimpi buruk. Begitu timbangan meteran itu penuh, mereka akan jatuh ke dalam status Nightmare State, kehilangan kendali atas diri sendiri. Bunga neraka mimpi buruk akan mengendalikan tubuh mereka dan menyerap seluruh umur lifespan mereka yang dapat diperdagangkan hingga tetes terakhir. Ditambah lagi dengan fakta bahwa angka harapan hidup di zona ini terkuras 10.000 kali lebih cepat, orang-orang ini akan segera mati sepenuhnya. Kematian permanen di dunia nyata. Ini adalah pasukan paling elit dan terkuat yang dimiliki pemerintah Shanghai, terutama si Shadow itu. Kematian permanen mereka merupakan kerugian strategis yang sangat besar bagi seluruh dinasti Xia Agung. Jika kita berhasil dalam misi ini, kita akan dinobatkan menjadi pahlawan nasional bagi negara M. Aku akan membawamu ke negara M di mana kamu dapat menikmati semua kekayaan, kemewahan, dan kemuliaan tanpa batas. Mendengar ucapan janji manis Tuan Theodore, semangat mereka semua langsung terbakar dan mereka menjadi sangat bersemangat. Namun Zuma mengerutkan kening dan berkata, "Tapi Tuan Theodore, kita tidak memiliki kelas serangan jarak jauh di tim ini. Bagaimana cara kita memancing, agro, dan membangunkan bos yang berada jauh di sana tanpa mendekatinya?" Chu tertawa meremehkan. "Haha Zuma, kamu mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh." Chu menunduk dan mengambil sebuah batu kerikil, lalu berkata dengan angkuh, "Dalam mekanisme game God Forsaken, benda fisik apapun bisa dihitung sebagai senjata jika digunakan untuk menyerang. Ambil saja batu sembarang dari tanah, lalu buang saja seperti ini untuk memancingnya." Di saat Chu memberikan contoh, ia benar-benar melempar batu itu melambung di udara tepat ke arah kelopak bunga mimpi buruk itu. Seketika wajah Tuan Theodore, Zuma, dan Tony berubah pucat pasi karena terkejut dan ketakutan setengah mati. Akibat hantaman lemparan batu itu, bos monster, bunga neraka, mimpi buruk, mendadak terbangun dengan aura pembunuh yang meledak. Theodore berteriak histeris, "Oh tidak, dasar idiot. Apa yang kau lakukan bajingan?" "Zuma, aktifkan skill Soul Walker sekarang juga." Zuma merespons dengan panik. "Ya, dimengerti." Theodore berteriak lagi, "Cepat lari keluar dari zona ini sekarang."
Singkat cerita, setelah mereka berjuang mati-matian dan berhasil melarikan diri dari maut, Theodore berkata dengan napas memburu dan penuh amarah, "Dasar bodoh, kau hampir saja membunuh kami semua. Mulai detik ini, kalian akan dihukum berlatih membangun tembok kota di sini tanpa henti. Kita harus memastikan keamanan mutlak untuk rencana selanjutnya, atau aku akan menyuruh para pencari bakat dari Amerika untuk menyingkirkanmu dari muka bumi." Tony menunduk gemetar dan berkata, "Baik, dimengerti Tuan Theodore." Cerita berpindah ke lokasi lain, jauh di dalam hutan di pinggiran kota iblis. Terlihat seekor monster tunggangan berwarna putih sedang menggigit leher monster liar lainnya dengan brutal. Seorang pria dari tim itu berseru kagum, "Wow, Kapten Weiyu, naga tunggangan Anda sungguh luar biasa. Mereka memusnahkan kelompok roh pohon itu hanya dalam sekejap mata. Benar-benar overpower. Kapan kamu mendapatkan harta karun sehebat ini? Aku benar-benar iri setengah mati." Seorang wanita berambut putih bernama Weiyu tersenyum dan berkata, "Aha, aku sedang diberkati keberuntungan dan mendapatkan item ini dari peti harta karun kemarin." Dengan nada sedikit sombong, ia melanjutkan, "Ini mungkin tunggangan jenis naga pertama yang pernah muncul di game Gods Abandon, dan statnya bahkan memiliki bonus kecepatan gerak 100%. Dalam game Magic World yang dulu saya mainkan, tunggangan dengan spek dewa seperti ini akan bernilai sangat mahal di pasar uang nyata." Weiyu tiba-tiba menyadari anomali di udara. "Ini gas beracun. Hati-hati semuanya, ada monster elit lain yang bersembunyi di dekat sini." Sebuah ledakan besar terdengar memecah kesunyian, dibarengi dengan kemunculan salah satu monster raksasa yang menyeruak dari dalam tanah. Peringatan, Field Boss, terdeteksi. Monster Ashuraf, level 25, tingkat Zamrud Emerald. Weiyu terbelalak dan berkata, "Ini ya apa-apaan ini? Bos tingkat Emerald muncul di sini? 1 juta poin nyawa, HP, sementara DPS, damage per second, ku cuma 1000 poin. Kapten, apa yang harus kita lakukan menghadapi monster sekuat ini?" Weiyu berteriak frustrasi. "Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selain minta bantuan? Cepat hubungi dan mintalah bantuan darurat kepada sang guru Shadow." Weiyu segera membuka antarmuka dan mengirim pesan kepada Shadow. "Gawat, bos tingkat Emerald telah muncul di koordinat kami." Shadow membalas singkat, "Kirimkan saya koordinatnya." Weiyu berkata dengan cepat, "Monster ini sangat besar dan kuat, saya akan mengundang Anda invite party ke tim saya sekarang." Shadow menerima notifikasi sistem. "Sistem, Anda telah bergabung dengan tim Late Night Drizzle. Posisi aku berjarak sekitar 10 km darimu, tahan di sana, aku akan segera sampai." Weiyu melihat peta dan berkata dengan putus asa, "Shadow bilang dia akan segera sampai, tapi dilihat dari lokasi titiknya di peta, sepertinya dia masih butuh waktu hampir setengah jam lagi untuk sampai ke sini." Bawahan Weiyu berteriak panik, "Kapten, gas beracun yang dikeluarkan Boss S menimbulkan kerusakan, damage yang sangat tinggi, dan para penyembuh, healer, kita berada di bawah tekanan mana yang sangat besar. Sial, aku hanya bisa..." Belum selesai ucapannya, tiba-tiba sesuatu yang sangat besar datang membelah langit dengan kecepatan supersonik yang mengerikan. Weiyu sangat syok melihat fenomena itu. Dan notifikasi peringatan sistem muncul di hadapan tim Weiyu. "Sistem, hembusan angin kencang dari kepakan sayap menyebarkan gas beracun tersebut dan kondisi status keracunan Anda telah disembuhkan." Weiyu bersama bawahannya menjadi sangat terkejut, mulut mereka ternganga melihat sosok naga legendaris raksasa yang ditunggangi Shadow turun dari langit. Bahkan hewan tunggangan milik Weiyu tampak gemetar ketakutan melihat predator puncak itu. Bawahan Weiyu berkata dengan suara bergetar, "Kapten, bukankah Anda bilang dia masih butuh setengah jam lagi? Baru setengah menit berlalu sejak pesan itu. Kapten, lihat itu, tunggangan miliknya, naga itu." Shadow telah tiba, turun dari cakrawala bersama tunggangan naga legendarisnya yang memancarkan aura intimidasi murni. Sang naga legendaris itu melemparkan tatapan predator yang tajam ke arah tunggangan milik wanita yang meringkuk di bawahnya. "Oh, seekor naga hibrida? Ini pasti hasil dari eksperimen keji dan tidak manusiawi yang dipaksakan terhadap ras masyarakat Marega." Tunggangan milik wanita itu seketika dilanda teror hebat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, kehilangan kekuatan dan lemas tak berdaya di hadapan sang predator puncak. "Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah naga itu baru saja berbicara?" Shadow menyahut dengan tenang, "Jangan heran, di dalam dunia God Forsaken, semua makhluk dengan peringkat epik ke atas memiliki kemampuan untuk berkomunikasi." Sang naga legendaris itu mendesis, "Bolehkah aku memangsa bajingan rendah ini?" Shadow menukas pendek, "Cukup, diamlah.
Monster tunggangan milik wanita itu kini benar-benar kehilangan kesadaran, pingsan akibat tekanan mental dan rasa takut yang luar biasa. Wei Yu bergumam dengan nada tak percaya, tadinya aku merasa sudah cukup hebat hanya dengan memiliki naga darat sebagai tunggangan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah mengendalikan seekor naga epik sebagai tunggangan pribadimu. Shadow mengalihkan pandangannya, mengunci target pada sosok bos monster yang menjulang di depan, itu pasti bosnya. Total health points mencapai 100 juta. Dengan output damage saya, saat ini saya harus merangkai combo sempurna dan mengakumulasi energi yang cukup untuk melancarkan serangan pamungkas demi menyelesaikannya secara instan. Gagal menghabisi lawan dalam satu serangan tunggal. Itu benar-benar tidak elegan. Shadow kemudian menarik sebuah item kuno dari inventarisnya. Tepat sekali. Mari kita saksikan peningkatan absolut apa yang bisa diberikan oleh lempengan batu dewa kuno yang baru saja aku peroleh ini. Tablet berkat dewa kuno Bloodborne. Tablet keramat yang menyimpan fragmen kekuatan berkat dari sang dewa kuno Bloodborne. Alex, penggunaan aktif. Menyuntikkan berkah ke dalam keterampilan apapun. Berkah ini secara acak akan memberikan afiks atau imbuhan bermanfaat yang disesuaikan dengan karakteristik kelas dan skill Anda. Bagus, sebuah artefak peningkatan kemampuan yang luar biasa. Saat ini, skill ofensif utamaku, Shadow Slash, dan Dark Knight Ring Blade memiliki efek yang sedikit tumpang tindih. Aku pilih Shadow Slash sebagai medium untuk menerima berkah ini. Notifikasi sistem pun berkedip di hadapannya. Anda telah menyematkan berkat Alex ke dalam skill Shadow Slash. Berkah Alex. Shadow Slash. Tebasan bayangan. Langkah bayangan. Kini hanya akan fokus mengunci satu target tunggal dalam satu waktu. Serangan tebasan baru, Shunpeng, secara otomatis akan mencari dan mengeksekusi titik vital lawan. Setiap tebasan dari Xunyingzan kini akan mengakumulasi satu muatan charge untuk jurus pamungkas. Shadow tersenyum tipis. Shadow Slash kini telah bertransformasi menjadi skill burst target tunggal yang mematikan. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Frekuensi tebasan meningkat drastis hingga 6 kali lipat. Artinya, satu aktivasi Shadow Slash kini mampu melontarkan 54 tebasan beruntun. Aku bisa langsung mengisi bar energi jurus pamungkasku, dan dengan eksekusi yang presisi, aku bahkan bisa melancarkan Crimson secara berantai tanpa jeda. Bawahan Wei Yu berbisik dengan bingung. Si tokoh penting itu, kenapa dia terus bergumam sendiri sejak tadi? Wei Yu menyahut dengan nada serius. Lihat, saat dia merapalkan mantra, tubuhnya terus-menerus memancarkan aura energi yang pekat. Apakah inikah yang disebut sebagai kekuatan Shadow? Ayo, mari kita uji sekarang. Tiba-tiba di atas punggung naga itu, sosok Shadow menghilang seketika. Ia telah mengaktifkan mode kamuflase tingkat tinggi. Wei Yu berseru, lihat ke sana. Dia bergerak maju untuk menghadapi bos itu sendirian. Shadow melesat seperti bayangan maut menuju sang bos monster. Dalam sekejap, ia melepaskan badai tebasan instan dari skill Shadow Slash. Bos monster itu tampak kebingungan saat serangkaian kilatan cahaya tajam meledak tepat di hadapannya. Tak butuh waktu lama, rentetan cahaya itu meledak dalam turbulensi energi, menguras bar nyawa monster tersebut dengan angka kerusakan yang masif. Kini, bar mana untuk melancarkan serangan Ultimate Shadow telah terisi penuh. Shadow bergumam dingin, satu rangkaian Shadow Slash sudah lebih dari cukup untuk mengisi penuh energi jurus pamungkasku. Shadow melompat tinggi mengeksekusi serangan ultimate-nya. Tebasan merah darah yang destruktif menghujam musuh, menghasilkan damage yang teramat kuat dan mengakhiri eksistensi bos monster itu dalam sekejap mata. Notifikasi sistem pun membanjiri layar. Anda telah menumbangkan bos level Emerald, Monster Ashuraf, level 25. Anda memperoleh 160.000 experience points, 120 evolution points, dan 10,35 tahun umur. Dapat diperdagangkan. Anda mendapatkan 4 skill books dan 13 item perlengkapan. Bawahan Wei Yu terperangah, nyaris tak percaya menyaksikan demonstrasi kekuatan Shadow. Bos tingkat Zamrud, Emerald, menghasilkan jutaan damage hanya dalam kedipan mata. Wei Yu menoleh pelan. Apakah ini pertama kalinya kalian melihat Master Shadow bertarung melawan bos secara langsung? Shadow menganalisis hasilnya. Masalahnya sekarang adalah satu aktivasi Shadow Slash saja sudah menghasilkan sekitar 600.000 damage. Meskipun itu memberiku perlindungan shield sebesar 2,7 juta, kenyataannya musuh-musuh selanjutnya seringkali memiliki puluhan juta HP dan menerima jutaan damage. Meski memiliki mekanik skill yang kompleks, efektivitasnya terasa masih kurang memadai untuk menghadapi pertempuran peringkat diamond ke atas di lingkungan yang lebih ekstrim. Walaupun eksekusi skill yang rumit dan canggih bisa memicu berbagai buff untuk mendongkrak damage, prosesnya terasa terlalu bertele-tele.
dan itu benar-benar tidak elegan. Lempengan batu ini hanyalah potongan pertama dari teka-teki kekuatanku. Artefak ini memungkinkan sinergi antara Shadow Slash dan Crimson Blade berjalan secara efisien dan organik. Ini meningkatkan output damage dan daya tahan bertarungku secara signifikan terhadap target tunggal. Namun, ini barulah puncak gunung es dari potensi sebenarnya dari kelas Shadow. Pasti ada kekuatan yang lebih besar lagi. Masih banyak kemungkinan tak terbatas yang menanti untuk aku singkap. Wei Yu segera menghampiri Shadow dengan mata berbinar. Wow, kamu benar-benar luar biasa. Shadow menjawab dengan santai, ambil semua rampasan, loot ini milikmu. Wei Yu terkejut. Benarkah? Terima kasih banyak. Shadow bertanya tanpa membuang waktu. Apakah masih ada bos lain di sekitar sini? Ada beberapa. Ada monster menyerupai serigala di hutan emas, iblis obesitas di penjara mayat hidup, Nuo dan jauh di pedalaman hutan Darwin ada minotaur mekanik. Lalu, di pesisir pantai, Shadow memotong. Cukup, kita datangi satu persatu. Naiki naga ini dan pegang erat-erat. Wei Yu tersentak kegirangan. Hei, apakah aku benar-benar diizinkan menunggangi naga bos ini? Tunggu sebentar. Dalam sekejap mereka melesat membelah langit, menunggangi sang naga legendaris dengan kecepatan tinggi. Bawahannya yang ditinggalkan hanya bisa melongo. Lalu, bagaimana dengan nasib kita? Cerita berpindah ke dunia nyata. Di sebuah ruang konferensi strategis di pusat kota ajaib yang megah, para petinggi di dalam ruang rapat tersebut tengah menganalisis rekaman video aksi. Theodore, salah satu dari mereka membuka suara. Theodore dari Kedutaan Negara M, menawarkan informasi vital mengenai bos tingkat Diamond pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Theodore akan memberikan informasi intelijen seberharga itu secara cuma-cuma? Tidak, dia memiliki syarat. Dia ingin kita memfasilitasi penerbangan dan repatriasi mereka kembali ke negaranya. Hanya itu persyaratannya. Dibandingkan dengan nilai informasi Diamond Boss, tuntutan itu terasa sangat minim, seolah dia memberikan peralatan secara gratis. Aku khawatir ada jebakan tersembunyi di baliknya. Theodore menyatakan bahwa dia sendiri yang akan memimpin tim kita secara pribadi untuk memburu bos tersebut. Kalian menyebut ini jebakan, tapi mereka tidak mungkin mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya untuk menipu kita, bukan? Aku rasa prioritas utama kita saat ini adalah mempertimbangkan apakah kita memiliki kapabilitas untuk menumbangkan bos level Diamond. Hingga saat ini, belum ada satupun pihak di dunia yang berhasil meraih first kill pada bos level Diamond. Itu artinya, bahkan sosok seperti Shadow pun mungkin akan kesulitan menanganinya. Haruskah kita tetap menjalin kerjasama dengan Shadow? Pria yang memegang dokumen laporan menyahut, berdasarkan data intelijen terbaru, Shadow mampu melumat bos level Emerald sendirian dengan sangat mudah. Rekan di sampingnya menimpali dengan optimis, dengan gabungan pasukan elit kita dan kekuatan Shadow, mengamankan first kill pada lawan level Diamond bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana kau bisa seyakin itu bahwa Shadow mampu menjinakkan bos level Emerald sendirian? Aku tidak mudah percaya pada rumor. Shadow sudah melegenda di Shanghai dan Shanghai sejak lama. Wajar jika kalian orang-orang Sichuan belum mengetahuinya. Rekaman ini asli diambil menggunakan perangkat khusus yang dimanufaktur dari buku Ilham Ilahi. Aku setuju untuk menjalin aliansi dengan Shadow. Baiklah, keputusan telah bulat. Segera kirim utusan untuk menghubungi Shadow secepat mungkin. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.